Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah akuntansi keuangan untuk soal A. Di soal tertulis bahwa berikut ini informasi yang berhubungan dengan inventory Atkia Company. Nah, pada soal juga tertulis beberapa data ya sebagai berikut ya. Yang pertama, persediaan awal itu dengan biaya 200.000 dan harga eceran 280.000 dalam satuan dolar. Lanjut, pembelian itu dengan biaya 1.375.000 dengan harga eceran 2.140.000. Selanjutnya ada markup dengan harga eceran itu 5.000, pembatalan markup dengan harga eceran 15.000, markdown dengan harga eceran 35.000, pembatalan markdown dengan harga eceran 5.000, lalu ada juga penjualan dengan harga eceran 2.200.000 dalam hitungan, dalam satuan dolar. Lalu pada soal itu diminta hitunglah nilai persediaan akhir inventory dengan menggunakan metode persediaan atau penjualan eceran. Nah, menggunakan mode konvensional. Oke, jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, langkah awal adalah kalian harus menghitung persediaan awal dan pembelian terlebih dahulu. Baik ya, untuk mencari nilai persediaan awal dan pembelian itu ada di sebelah sini. Baik, saya kuningin aja ya untuk memperjelas. Oke, nah persediaan awal 200.000 dengan harga eceran 280.000, pembelian 1.375.000 dengan harga eceran 2.140.000. Nah, itu kita jumlahkan ya. Nah, jumlahnya adalah sebagai berikut. Ya, untuk jumlahnya, untuk biaya itu senilai 1.575.000 dan harga eceran itu 2.420.000. Nah, setelah kita sudah menjumlahkan antara persediaan awal dan pembelian, langkah selanjutnya adalah kita menghitung markup. Ya, nah untuk markupnya di sini di soal sudah tertulis. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan. Di sini tertulis 95.000. Nah, di markup 95.000 ya. Nah, di sini juga ada yang namanya pembatalan markup. Nah, jadi pembatalan markup itu merupakan pengurang dari markup ya. Nah, jadi 95.000 itu kita tulis lalu kita kurangi dengan 15.000. Nah, menghasilkan nilai 80.000. Nah, oke. Lalu untuk jumlah persediaan awal dan pembelian pada harga eceran itu kita tambahkan dengan nilai markup yang sudah kita hitung tadi. 2.420.000 kita tambah dengan 80.000. Nah, menghasilkan 2.500.000. Baik. Nah, setelah itu di soal juga tertulis terdapat yang namanya markdown. Nah, baik. Nah, untuk penghitungan markdown itu juga sama seperti markup ya. Pertama, kita hitung markdownnya terlebih dahulu, yaitu senilai 35.000. Lalu kita kurangi dengan pembatalan markdown. Nah, pembatalan markdown itu sebagai pengurang dari markdown. Lalu kita menghasilkan nilai sejumlah 30.000 dolar. Lalu, nah, perbedaan markup dan markdown, jika markup itu merupakan penambah dari harga eceran. Nah, sedangkan markdown itu merupakan pengurang dari harga eceran. Nah, jadi ketika markdown ini 30.000, nah ini dikurangi dengan nilai yang ada di jumlah markup tadi yang sudah dijumlah juga dengan persediaan awal. Jadi 2.500.000 itu kita kurangi dengan 30.000. Nah, nanti menghasilkan barang yang tersedia itu menjadi 2.470.000. Nah, lalu di soal juga tertera yang namanya penjualan. Nah, di penjualan ini itu senilai 2.200.000. Baik ya, 2.200.000. Lalu kita tulis saja. Nah, penjualan 2.200.000. Nah, tentu penjualan itu sebagai pengurang ya untuk barang yang tersedia gitu. Jadi 2.200
mohon maaf, 2.470.000 kita kurangi dengan 2.200.000. Nah, nanti akan menghasilkan persediaan akhir pada harga eceran ya. Ingat, harga eceran bukan harga tetap. Ini masih harga eceran senilai 270.000 dalam satuan dolar. Nah, setelah itu langkah apa sih yang harus kita lakukan lagi untuk mendapatkan persediaan akhir yang memang sifatnya tetap? Yaitu kita harus mencari yang namanya rasio biaya eceran. Nah, rasio biaya eceran itu ada dua ya. Yang pertama konvensional, dan yang kedua itu merupakan mode biaya. Nah, untuk soal ini sendiri yaitu menggunakan mode konvensional ya, dimana rumusnya yaitu biaya kita bagi dengan harga eceran ditambah dengan total harga markup. Nah, jadi biaya, nah untuk biaya ini kita ambil sampelnya dari sebentar. Nah, kita ambil sampelnya dari sini. Nah, 1.575.000. Lalu kita bagi dengan harga eceran ditambah dengan total markup. Nah, ya. Jadi untuk harga eceran itu kan 2.420.000. Lalu kita tambahkan dengan 80.000. Nah, maka akan menghasilkan 2.500.000. Oke, lalu kita kalikan dengan 100%. Nanti akan menghasilkan nilai dengan rasio biaya eceran yaitu senilai 63%. Nah, perbedaan antara konvensional dan mode biaya yaitu jika mode konvensional itu rumusnya biaya dibagi harga eceran ditambah dengan total harga markup. Sedangkan untuk mode biaya itu rumusnya biaya dibagi dengan harga eceran ditambah dengan total harga markup dan ditambah dengan total harga markdown ya. Jadi perbedaan antara mode konvensional dan mode biaya adalah seperti itu. Nah, setelah itu kita juga harus setelah rasio biaya eceran itu sudah diketahui, selanjutnya adalah menghitung persediaan akhir. Nah, rumus persediaan akhir itu sama dengan rasio biaya eceran itu dikali dengan persediaan akhir harga eceran ya. Jadi kita ekspor saja. Untuk rasio biaya eceran itu senilai 63%. Nah, 63% asalnya dari rasio biaya eceran. Lalu kita kali dengan 270.000. Nah, 270.000 itu asalnya dari mana? Nah, 270.000 itu hasilnya itu adalah dari persediaan akhir harga eceran ya. Nah, dari sini. Oke, jadi nanti ketemu nilainya adalah 170.100 dolar. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu soal B ya. Nah, pada soal B nanti kita akan menghitung mengenai biaya depresiasi mesin. Nah, pada soal tersebut diketahui ya bahwa Bekjak Corp itu membeli mesin seharga 315.000 pada tanggal 1 Mei 2009. Nah, mesin tersebut itu diestimasi akan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dengan nilai sisa 15.000 dolar dan diestimasi juga mampu memproduksi 240.000 unit dan jam kerja 25.000 jam. Nah, selama tahun 2010, Bekjak Corp menggunakan mesin tersebut itu selama 2.650 jam dan mampu menghasilkan 25.500 unit. Nah, pada soal tersebut kita diminta untuk menghitung biaya depresiasi pada tahun 2010 dengan menggunakan setiap metode yang tertulis di soal tersebut ya. Yang pertama yaitu metode garis lurus, yang kedua yaitu metode unit produksi, yang ketiga yaitu metode jam jasa atau kerja, dan yang terakhir yaitu metode jumlah angka tahun. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama adalah kita harus mencari terlebih dahulu nih harga perolehan, masa manfaat, nilai residu, dan nilai buku. Nah, yang pertama adalah mencari harga perolehan ya. Bekjak Corp membeli mesin seharga 315.000 pada tanggal 1 Mei 2009. Nah, jadi pada soal tersebut tertulis ya bahwa 1 Mei 2009 itu Bekjak Corp membeli mesin seharga 315.000. Nah, otomatis 315.000 tersebut merupakan harga perolehan. Selanjutnya,
pada soal tersebut juga tertulis ya bahwa mesin tersebut itu diestimasi akan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Nah, jadi untuk masa manfaat sudah jelas dong, 10 tahun. Oke. Selanjutnya nilai sisa itu 15.000. Nah, nilai sisa itu sama dengan nilai residu ya. Jadi 15.000. Oke. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu memproduksi 240.000 unit dan jam kerja 25.000 jam. Selama tahun 2010 Bekja Corp menggunakan mesin selama 2.650 jam dan menghasilkan 25.500 unit. Nah, di sini tidak tertera ya yang namanya nilai buku. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari nilai buku terlebih dahulu ya. Nah, untuk rumus nilai buku adalah harga perolehan nanti dikurangi dengan nilai residu. Nah, untuk harga perolehannya sudah diketahui ya, 315.000. Lalu kita kurangi dengan nilai residu atau nilai sisa yaitu senilai 15.000. Nah, jadi nilai buku untuk mesin yang dibeli oleh Bekja Corp itu senilai 300.000. Nah, di soal itu kan tertulis ya, hitunglah biaya depresiasi pada tahun 2010. Nah, jadi pada tahun 2010 ya, lebih tepatnya 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2010. Nah, itu kan 1 tahun full ya. Di sini nanti kita akan mencari biaya depresiasi tersebut selama 1 tahun dengan menggunakan metode-metode yang sudah tertera di atas ini ya. Ada 4. Nah, mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu metode garis lurus. Nah, untuk metode garis lurus tersebut itu rumusnya adalah nilai buku kita bagi dengan masa manfaat. Nah, dikarenakan yang kita cari adalah cuma 1 tahun ya, alias tahun 2010. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus mencari nilai bukunya terlebih dahulu. Nah, nilai bukunya tadi kan sudah dicari ya, 300.000, lalu kita bagi dengan 10 tahun ya. Karena masa manfaat untuk mesin itu kan diestimasi 10 tahun ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti ketemu nih untuk metode garis lurus yaitu senilai 30.000 per tahunnya. Nah, tahun 2010 ya. Nah, jadi pada tahun 2010 untuk metode garis lurus nilai residunya adalah 30.000. Baik, selanjutnya yaitu metode unit output. Nah, untuk metode unit output sendiri di sini kita akan lebih berfokus kepada jumlah unit yang diproduksi ya. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu nilai buku dibagi dengan produksi unit mesin, lalu kita kali dengan produksi unit pada tahun 2010. Nah, di sini nilai bukunya kan sudah kita cari ya tadi ya, 300.000. Lalu kita bagi dengan produksi unit mesin. Nah, produksi unit mesin ini yang dimaksud adalah estimasi ya, estimasi mesin tersebut itu mampu memproduksi berapa unit gitu. Nah, ini kita temukan di sini ya. Nah, 240.000 unit. Nah, mesin tersebut diestimasi akan memiliki masa manfaat 10 tahun, nilai sisa 15.000, dan diestimasi juga mampu memproduksi 240.000 unit. Nah, jadi ini sebagai pembagi untuk nilai buku ya. Nah, baik. Nah, langkah pertama adalah nilai buku kita bagi dengan produksi unit mesin. Setelah itu kita kalikan dengan produksi mesin tersebut ya. Nah, produksi mesin tersebut pada tahun 2010. Nah, di sini tertulis 25.500. Nah, ini asalnya dari mana? Nah, kita lihat soalnya. Nah, di sini tertulis ya, selama tahun 2010 Bekja Corp menggunakan mesin selama 2.650 jam dan mampu menghasilkan 25.500 unit. Nah, jadi sudah jelas ya. Nah, pada tahun 2010 itu mesin tersebut itu mampu menghasilkan 25.500 unit. Nah, itu sebagai pengkali ya untuk hasil pembagian ini nanti akan menghasilkan nilai 31.875. Nah, selanjutnya yaitu metode jam kerja. Nah, untuk metode jam kerja sendiri yaitu kita nanti akan berfokus kepada perhitungan nilai buku ya dengan jam kerja gitu. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai buku kita bagikan ya dengan jam kerja mesin, lalu kita kalikan dengan jam kerja mesin pada tahun 2010.
Nah, untuk nilai buku sendiri kan sudah kita ketahui ya, Rp300.000. Lalu kita bagi dengan 25.000. Nah, 25.000 itu ini asalnya dari mana gitu kan? 25.000 itu merupakan asalnya itu dari estimasi mesin tersebut gitu. Nah, jadi di sini kan tertulis ya, mesin tersebut diestimasi akan memiliki masa manfaat 10 tahun, nilai sisa 15.000, memproduksi 240.000 unit. Nah, diestimasi juga mampu bekerja selama 25.000 jam. Nah, jadi mesin tersebut itu diestimasi mampu bekerja selama 25.000 jam. Nah, ini kan estimasi ya. Nah, jadi nilai buku tersebut itu dibagi dengan estimasi mesin tersebut gitu, berapa jam kerjanya. Nah, setelah hasil 300.000 dibagi dengan 25.000, itu nanti ketemu hasilnya berapa, lalu kita kalikan dengan jam kerja mesin pada tahun 2010. Nah, ini ya. Nah, di sini tertulis 2.650 jam. Nah, ini asalnya dari mana? 2.650 jam itu asalnya dari, nah sini, selama tahun 2010 Begja Corp menggunakan mesin selama 2.650 jam. Nah, ini ya, jadi pada tahun 2010 nih mesin tersebut itu bekerja selama 2.650 jam. Nah, otomatis itu sebagai pengali ya dari nilai buku dibagi dengan jam kerja mesin. Nah, nanti akan ditemukan hasilnya itu 300 dibagi 25.000 dikali 2.650 jam, yaitu 31.800. Nah, ini hasilnya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai metode jumlah angka tahun. Nah, untuk menghitung metode jumlah angka tahun, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, ya, mengenai nilai buku, tanggal beli mesin, masa manfaat, hingga jumlah angka tahunnya. Nah, pada Begja Corp sendiri ataupun soal ini, itu kan sudah diketahui ya untuk tanggal beli mesinnya. Tadi pada kalimat pertama itu tertulis bahwa Begja Corp membeli mesin dengan harga $315.000 pada tanggal 1 Mei tahun 2009. Nah, secara otomatis nih untuk tanggal beli mesin sudah diketahui. Baik, selanjutnya yaitu masa manfaat. Untuk masa manfaat juga sudah diketahui pada soal bahwa Begja Corp itu mengalokasikan masa manfaat untuk mesin tersebut itu selama 10 tahun. Nah, selanjutnya yaitu nilai buku ya. Untuk nilai buku sendiri juga sudah diketahui tadi ya, sebelum kita menghitung metode, itu kita sudah mencari nilai buku, yaitu $300.000. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mencari yang namanya jumlah angka tahun. Nah, untuk mencari jumlah angka tahun sendiri, kita harus mengetahui masa manfaat mesin tersebut gitu. Nah, untuk masa manfaat mesin tersebut kan sudah diketahui ya 10 tahun. Nah, untuk rumus jumlah angka tahun yaitu masa manfaat faktorial. Nah, itu untuk rumusnya. Jadi di sini kan untuk soalnya masa manfaatnya itu 10 tahun. Jadi untuk jumlah angka tahunnya yaitu 10 faktorial ya, dimana 10 kita tambah dengan 9, tambah 8, tambah 7, tambah 6, tambah 5 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan yaitu senilai 55. Nah, ini mungkin sedikit membingungkan ya mengenai jumlah angka tahun dimana 10 faktorial. Nah, mungkin akan saya berikan contoh yang lain ya. Jika masa manfaatnya 5 tahun, maka untuk jumlah angka tahunnya itu 5 faktorial. Nah, jadi 5 kita tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Nah, terus contoh lagi nih. Contoh masa manfaatnya itu 3 tahun. Nah, jadi untuk jumlah angka tahun, untuk jumlah angka tahun itu 3 faktorial ya. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 1 seperti itu. Nah, berhubung pada soal ini itu untuk masa manfaatnya 10 tahun, maka untuk jumlah angka tahunnya itu kita 10 faktorial ya. Jadi untuk nilainya untuk jumlah angka tahun itu 55. Baik. Nah, di sini pada soal tersebut itu kan kita diminta untuk perhitungan penyusutan pada tahun 2010. Nah, 2010 yang dimaksud adalah 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember tahun 2010. Nah, ini sangat penting sekali ya, dikarenakan ini akan sangat berpengaruh terhadap perhitungan penyusutannya.
Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui juga mengenai rumus dari penyusutan metode jumlah angka tahun. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu sisa umur penggunaan dengan satuan tahun kita bagikan dengan jumlah angka tahun, lalu kita kalikan dengan nilai buku, lalu kita kalikan juga dengan alokasi periode dengan rumus N/12. Nah, untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama di sini tertulis 10/55. Nah, 10/55 itu asalnya dari mana gitu kan? Nah, 10 untuk 10 ini itu kan sisa umur penggunaan ya. Untuk rumusnya kan sisa umur penggunaan. Nah, jadi untuk tahun pertama kita asumsikan bahwa mesin tersebut itu kan belum sepenuhnya kita gunakan selama 1 tahun. Karena di sisa umur penggunaan ini kan satuannya harus tahun. Nah, jadi untuk sisa umur itu masih pure 10 seperti itu. Lalu kita bagikan dengan jumlah angka tahun. Untuk jumlah angka tahun sendiri kan sudah diketahui ya, yaitu 55. Nah, lalu kita kalikan dengan nilai buku. Nah, untuk nilai buku sendiri kan sudah kita ketahui ya, $300.000. Nah, lalu kita kalikan dengan alokasi periode dengan rumus N/12. Nah, untuk tahun pertama sendiri itu kan sudah saya tulis di atas ya. Untuk periodenya yaitu dimulai dari 1 Mei alias dari tanggal beli mesin itu sampai dengan 30 April 2010 ya. 1 tahun kan 12 bulan ya. Jadi 1 Mei sampai 30 April 2010 itu 12 bulan. Nah, di sini kenapa kok tulisannya 4/12? Nah, 4/12 itu asalnya dari yang diminta di soal ini gitu. Nah, di sini kan dimintanya hanya untuk yang tahun 2010 ya, di mana periodenya yaitu 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Nah, untuk tahun pertama sendiri yang masih satu lingkup dengan tahun 2010 kan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 30 April. Nah, ini kan untuk tahun pertama ya. Nah, untuk tahun pertama yang dihitung itu hanya 1 Januari sampai dengan 30 April saja. Nah, yang lainnya tidak usah kita ikutkan. Nah, otomatis ini 4 bulan. Gitu ya. Oke. Nah, 4 bulan. Jadi 4 kita bagi dengan 12 ya. Nah, selanjutnya yaitu kita sederhanakan ya, 2/11 dikali $300.000, lalu kita kalikan dengan 1/3, dan untuk tahun pertama mendapatkan hasil yaitu 18.182. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada tahun kedua ya. Nah, untuk tahun kedua sendiri itu rumusnya kurang lebih sama dengan tahun pertama, yaitu sisa umur penggunaan terus kita bagikan dengan jumlah angka tahun, lalu kita kali dengan nilai buku, lalu kita kali juga dengan alokasi periode dengan rumus N/12. Nah, di sini kita akan bedah satu persatu ya. Dari mana sih asalnya 9/55, 300.000 dan juga 8/12 ini. Nah, sekarang kita mulai dulu dari 9/55. Nah, 9/55, 9 itu asalnya dari sisa umur penggunaan tahun. Nah, di tahun kedua ini kan pada tahun pertama itu ibaratnya mesin kita sudah gunakan 1 tahun ya. Nah, jadi 10 tahun kita kurangi dengan 1 tahun. Nah, jadi jawabannya adalah 9. Dan 55 itu asalnya dari mana? 55 itu asalnya dari jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun kan tadi sudah kita cari ya, yaitu 55 nih. Nah, 9 dibagi 55, lalu kita kalikan dengan 300.000. Nah, 300.000 ini merupakan nilai buku ya. Lalu kita kalikan juga dengan 8/12. Nah, ini 8/12 asalnya dari mana? Nah, yang pertama kita akan bedah dulu ya, yang dari 8 dulu ya ini. Nah, 8 ini itu kan di soal kita kan diminta untuk menghitung penyusutan pada tahun 2010 ya, yaitu periode 2010 kan dimulai dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember tahun 2010. Nah, sedangkan untuk tahun kedua itu periodenya dimulai 1 Mei 2010 sampai dengan 30 April 2011. Nah, jadi untuk tahun kedua yang masih masuk ke dalam tahun 2010 itu kan dimulai dari 1 Mei
1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember tahun 2010. Untuk tahun kedua yang masih masuk ke dalam tahun 2010 itu kan 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Nah, ini totalnya ada 8 bulan. Nah, gini aja ya. Nah, 8 bulan. Nah, lalu kita masukkan aja ya. Nah, 8. Nah, lalu dibagi dengan 12. Nah, lalu untuk perhitungan selanjutnya yaitu kurang lebih sama ya, yaitu 9/55 kita kalikan dengan 300.000, lalu kita kalikan dengan 2/3. Nah, kita sederhanakan. Lalu untuk tahun kedua kita mendapatkan hasil dengan nilai 32.727. Nah, setelah tahun pertama dan tahun kedua itu sudah kita ketahui, selanjutnya kita tinggal menghitung penyusutan pada tahun 2010-nya, yaitu dengan cara nilai tahun pertama yang sudah kita hitung tadi itu kita tinggal tambahkan dengan nilai yang sudah kita hitung untuk tahun kedua. Nah, 18.182 kita tambah dengan 32.727 mendapatkan hasil 50.909 untuk penyusutan tahun 2010. Yaitu kita masuk kepada soal C ya. Pada soal C ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai obligasi. Langsung saja menuju ke soalnya ya. Di mana Andalus Corp itu pada tanggal 1 Januari tahun 2017 itu menjual obligasi yang memiliki nilai jatuh tempo 500.000 seharga 550.000 dan memberikan kepada pemegang obligasi ataupun holder dengan bunga 10%. Nah, obligasi ini bertanggal 1 Januari tahun 2017 dan jatuh tempo tanggal 1 Januari tahun 2022 dengan bunga dibayar setiap tanggal 31 Desember. Andalus Corp itu mengalokasikan bunga dan diskonto atau premi berdasarkan metode garis lurus. Nah, pada soal tersebut kita diminta untuk membuat jurnal pada tanggal penerbitan obligasi. Selanjutnya yaitu membuat schedule beban bunga dan amortisasi diskonto atau premi obligasi untuk tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya yaitu membuat jurnal untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskonto atau premi tahun 2017 dan 2018. Sebelum kita membuat poin A, B, dan C, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui nih nilai-nilai atau poin-poin yang ada di soal tersebut. Nah, di sini Andalus Corp tanggal 1 Januari tahun 2017 itu menjual obligasi yang memiliki nilai jatuh tempo 500.000. Nah, 500.000 ini dapat kita ketahui ya bahwa ini merupakan harga nominal. Lalu menjual obligasi yang memiliki nilai jatuh tempo 500.000 seharga 550.000. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui ya bahwa 550.000 ini merupakan harga jual obligasi. Nah, selanjutnya dan memberikan kepada pemegang obligasi ataupun holder dengan bunga 10%. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya bahwa bunga pada obligasi ini itu sebesar 10%. Nah, obligasi ini bertanggal 1 Januari 2017 dan jatuh tempo 1 Januari 2022. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui nih jangka waktu obligasi tersebut dengan bunga dibayar setiap tanggal 31 Desember. Nah, di sini kita juga tahu ya bahwa bunga dibayarkan itu setiap tanggal 31 Desember. Nah, di sini kita juga mengetahui bahwa Andalus Corp itu mengalokasikan bunga dan diskonto atau premi berdasarkan metode garis lurus. Jadi, Andalus Corp itu menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan bunga dan diskonto atau preminya.
Nah, di sini kita dapat mengetahui ya, untuk harga nominalnya adalah 500.000, untuk harga jual obligasinya itu 550.000. Nah, untuk harga jual itu kan nilainya lebih besar daripada harga nominalnya, otomatis nih. Untuk sisanya, mohon maaf, untuk selisihnya ya, antara harga jual dan harga nominal itu adalah premi, ya. Nah, apa sih perbedaan, maksudnya bagaimana cara mengetahui bahwa nilai ini adalah premi atau diskonto gitu. Nah, jika premi itu nilai harga jual lebih besar daripada harga nominal, dan dikatakan diskonto apabila harga nominalnya itu lebih besar daripada harga jual obligasinya gitu ya. Jadi dapat dipahami ya, karena di soal ini itu harga jual obligasinya adalah 550.000 dan itu lebih besar daripada harga nominal ya, yang jumlahnya yaitu 500.000. Jadi untuk selisihnya itu dikatakan premi ya, sebesar 50.000 seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bunganya ya. Untuk bunganya sudah diketahui tadi, bunganya 10%. Nah, ini lalu dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Nah, dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui ya, bahwa bunga itu dibayarkan setiap 1 tahun sekali. Nah, selanjutnya, obligasi ini bertanggal 1 Januari tahun 2017 dan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2022. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui ya mengenai jangka waktu dari obligasi tersebut gitu. 1 Januari tahun 2017 dan sampai 1 Januari tahun 2022. Jangka waktu tersebut itu selama 5 tahun gitu. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih poin-poin yang ada pada soal tersebut. Di sini kita bisa langsung mencari ya mengenai pembayaran bunga per 31 Desember itu berapa ya. Yaitu pertama kita harus mengetahui ya persentase bunganya berapa. Setelah itu kita kalikan dengan harga nominalnya. Nah, harga nominalnya itu 500.000 ya. Nah, jadi 10% kita kalikan dengan 500.000. Nah, jadi untuk beban bunganya sudah diketahui ya, 50.000. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari amortisasi preminya gitu. Nah, untuk rumusnya yaitu premi kita bagi dengan jangka waktu obligasi. Untuk premi nilainya sendiri adalah 50.000, terus kita bagi dengan jangka waktu obligasinya itu 5 tahun ya. Jadi untuk amortisasi preminya itu 10.000. Nah, selanjutnya pada poin A itu kita diminta untuk membuat jurnal pada tanggal penerbitan organisasi. Mohon maaf, untuk poin A yaitu membuat jurnal pada tanggal penerbitan obligasi. Nah, untuk poin A sendiri, debit itu kas sebanyak 550.000, lalu kredit itu premi obligasi dengan nominal 50.000, selanjutnya yaitu utang obligasi dengan nominal 500.000. Nah, oh ya, perlu diketahui juga ya, jika yang saya kuningin ini kan ya, premi obligasi itu menjadi diskonto, maka peletakan untuk akun ini itu ada di debit gitu ya. Nah, jadi nanti tulisannya adalah diskonto obligasi seperti itu ya. Itu sekedar informasi tambahan aja. Selanjutnya kita masuk kepada poin B, yaitu membuat schedule beban bunga dan amortisasi diskonto atau premi obligasi untuk tahun 2017 dan tahun 2018. Nah, di sini kita diminta untuk membuat schedule beban bunga dan amortisasi diskonto. Oke, langsung saja ya. Nah, menuju ke tabelnya. Untuk 1 Januari itu kan nilai bukunya 550.000 ya. Nah, terus untuk 31 Januari, untuk Desembernya itu kan beban bunganya tadi kan sudah dicari ya, 50.000. Nah, terus untuk amortisasi preminya itu 10.000. Nah, otomatis kas yang dibayar itu sejumlah 60.000. Nah, untuk nilai bukunya itu cara menghitungnya adalah 550.000 kita kurangi dengan amortisasi premi, jadi 540.000 gitu. Begitupun sama ya, berhubung ini metodenya adalah garis lurus, jadi untuk amortisasi premi itu tetap dan beban bunga juga tetap. Dari periode
berikutnya ke periode berikutnya lagi gitu. Lanjut 31 Desember tahun 2018 juga sama ya, dimana beban bunga juga 50.000 dan amortisasi premi itu 10.000. Terus untuk nilai bukunya adalah 540.000 kita kurangi dengan 10.000 menjadi 530.000. Dan selanjutnya ya sampai tanggal nanti jatuh tempo akhir gitu kan, pada tanggal tahun 2021 31 Desember. Nah, selanjutnya kita ke poin C, yaitu membuat jurnal untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskonto atau premi tahun 2017 dan 2018. Nah, di sini kita akan membuat jurnal ya untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskonto atau premi. Nah, untuk jurnalnya adalah seperti ini ya, di mana beban bunga obligasi itu 50.000, premi obligasi itu 10.000 dan itu berada di debit ya. Lalu untuk kreditnya kas 60.000 gitu. Dan itu berlaku juga untuk yang tahun 2018 ya, dikarenakan sama kita menggunakan metode garis lurus. Ya, seperti itu. Sekian, terima kasih.